Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yovin Fatir Alisna dengan NIM 102222129. Di video kali ini saya akan mencoba mereview hasil dari proposal wirausaha saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Afabi SHMH. Pada proposal yang saya buat kali ini, usaha yang saya bangun adalah usaha rawon pawon di bidang kuliner. Kenapa saya ingin mengambil tema usaha terkait kuliner, terutama kuliner yang sifatnya itu adalah sebagai kuliner Nusantara? Karena memang saya berpikir dulu ketika zaman penjajahan dulu ya, banyak sekali dari bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia. Salah satunya adalah sebabnya dengan kekayaan rempah-rempah yang dimilikinya. Nah, salah satu dari kekayaan rempah-rempah itu bisa dituangkan ke dalam bentuk kuliner, sehingga menurut saya sangat disayangkan ketika usaha ini atau kuliner Indonesia itu tidak disebarluaskan. Artinya saya ingin mencoba mengenalkan kuliner Indonesia ke mancanegara, karena memang enak kuliner Indonesia, kaya akan rempah-rempah yang belum tentu dari bangsa atau negara lain memilikinya. Yang kalau zaman sekarang itu disebut local pride gitulah rasanya. Kenapa saya mengambil tema, kemudian kenapa saya mengambil tema rawon atau makanan khasnya itu? Kenapa saya ambil rawon? Karena rawon itu termasuk dalam 10 top dunia atau makanan 10 top dunia gitu. Selain soto Betawi loh ya. Salah satunya adalah rawon dengan kuah kental hitamnya. Kemudian visi yang saya bangun untuk usaha ini adalah terutama jelas di bidang kualitas. Artinya kita lebih menonjolkan di bidang secara kualitas, rasa, pelayanan dan sebagainya, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah menonjol di bidang penyebarluasan bisnis. Kita sebagai bisnismen, kalau kita ingin terjun ke dunia entrepreneur, maka jejaringnya itu juga harus kuat. Artinya harus melakukan hubungan-hubungan atau kerjasama dengan stakeholder lainnya gitu. Terus kemudian kita untuk modal sendiri, kita itu rencana itu dari modal 7 juta rupiah. Tergolong cukup besar bagi kita sebagai kalangan mahasiswa. Tapi ini dirasa menjadi salah satu yang paling bagus. Artinya meskipun 7 juta itu adalah tergolong mahal, tapi ketika terjun di dunia bisnis yang paling menjanjikan atau berwirausaha, saya kata berwirausaha, dagang yang paling bagus itu di bidang kuliner atau makanan, meskipun resikonya juga besar, seperti misal makanan basi. Terus kemudian cara berdagang atau promosinya itu juga sulit, terutama ketersediaan bahan baku di pasaran itu juga termasuk. Belum lagi ketika ada komplain-komplain dari beberapa pihak, itu yang menjadi suatu tantangan yang dirasa cukup rumit bagi kita. Tapi secara hasil atau keuntungan itu yang lebih menguntungkan, karena satu, modalnya tidak terlalu besar tapi keuntungannya besar. Katakanlah satu porsi rawon itu harusnya idealnya bersihnya itu adalah 9.000 10.000. Tapi jika kita kelola atau kita jual, itu bisa menjadi 15.000. Di pasaran itu 15.000. Oke lah, oke, kita banding harga menjadi 4.000, 14.500. Keuntungan kita masih 5.500 per porsi. Semisal kita per hari bisa menjual 50, berarti berapa itu? Kisaran ya 250 atau 500 lah, 500 ribuan. Itu keuntungan bersih kita
per hari, sebulan berapa, secara otomatis modal kita akan cepat membalik meskipun resikonya juga besar. Pasti di mana ada keuntungan yang besar atau peluang yang besar, risikonya juga harus besar juga. Salah satu untuk menanggulangi risiko yang cukup besar tersebut, kiranya itu adalah paling tidak kita harus pandai-pandai membuat planning. Adanya OKX kita menyediakan untuk hari pertama, tidak mungkin kita harus menyediakan barang yang cukup banyak atau jumlah porsi yang banyak. Cukup kita sediakan 20, 30 atau berapa porsi saja. Untuk sebagai bahan kita uji coba pasaran terkait keminatan terhadap barang kita atau produk kita. Terus kemudian next berikutnya, oh kira-kira ketika pasaran suka juga nih, oh pasaran konsumen itu cocok dengan produk kita, kemudian kita naikkan lagi, per porsinya kita naikkan menjadi 50, kita sediakan 50 porsi setiap harinya gitu. Itu yang menjadi suatu plan saya untuk kedepannya, semoga saja bisa terrealisasikan seperti itu. Terus kemudian ketika kita bisnis tersebut itu sudah berkembang, apakah kita akan stagnan di posisi pada saat itu juga? Oh jelas tidak. Sekarang sudah memasuki era digital, pengembangan bisnis kita lebih condong di bidang AI. Saya ingin banyak sekali masyarakat atau konsumen yang lebih suka tekan-tekan HP atau handphone, kemudian makanan datang seperti itu. Makanya apa yang harus dilakukan? Dengan menyediakan kayak semacam apa ya bahasanya, saya juga lupa. Semacam kalau kita memesan lewat HP gitu, lewat Shopee Food, Grab Food gitu, kita harus memiliki itu juga. Delivery, oh ya, bahasanya adalah delivery seperti itu. Terus kemudian pada saat ini juga mereka ingin menikmati rawon kita, tapi dengan jarak tempuh itu jauh, katakanlah di Jakarta, sedangkan outlet kita ada di Pemalang, atau katakanlah ada di Bandung, cukup jauh juga. Apa? Maka yang diperlukan adalah instan, rawon instan. Saya rasa per hari ini belum ada terkait rawon instan seperti itu. Paling mie instan, sarden dan lain-lain itu sudah ada mungkin. Tapi kalau rawon itu saya rasa belum ada. Makanya kita perlu pengembangan di bidang itu. Kita ekspor ke luar negeri, tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Artinya kita jangan terlalu asik menikmati barang-barang impor, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana kita harus mengekspor atau produk-produk Indonesia itu harus bisa diekspor, tunjukkan kepada dunia bahwasannya karya-karya atau suatu hal yang ada dari Indonesia itu juga tidak kalah sanding atau tidak kalah tanding, tidak kalah saing dengan barang-barang produk-produk dari luar seperti itu. Kemudian untuk rincian pertama yang jelas kita harus tahu resep dulu untuk membuat ikon secara pengembangan. Oke, kita masuk langkah pembagian dari 7 juta tersebut. 7 juta tersebut kita bagikan kemana? Yang pertama untuk tempat. Oke, semisal kita memiliki sudah tempat buka di halaman rumah, atau kita sudah ada punya ruko gitu. Yang pertama kalau kita belum punya, dilarikan ke ruko. Ruko per bulannya itu kisaran 500 atau berapa itu ruko. Terus kemudian gerobak, ini yang paling utama. Gerobak pasarannya itu 2.500.000. Misal gerobak kita analogikan sebagai gerobak seperti bakso lah. Gerobak bakso itu kan besar banget ya, dengan 2 tungku itu besar banget, kisaran 3,5 juta. Itu sudah 4 juta, sisa 3 juta. 3 juta larikan kemana? Yang pertama sarana dan prasarana seperti meja, kursi, mangkok dan lain-lain, dandang, kompor dan sebagainya. Kita anggarkan sebagai 2 juta. Masih sisa berapa? 1 juta. 1 juta tersebut kita gunakan untuk pembelian modal awal atau bahan baku, daging, terus kluwek, itu yang harus disediakan dari awal dan lain sebagainya. Apakah kita ketika pertama itu harus langsung membuka karyawan? Oh
saya rasa tidak perlu. Kita rintis dari awal, susah, memang susah ketika kita merintis dari awal. Tapi itu lebih bagus kita coba meniti dulu, karena ketika awal kita itu belum terlalu membutuhkan yang namanya karyawan, kita masih bisa sendiri, katakanlah dengan teman atau dengan pasangan. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada partner dalam berbisnis. Ketika sudah membesar baru kita buka karyawan. Di bidang apa biasanya? Di bidang katakanlah untuk menjaga cita rasa dan lain sebagainya, kualitas pembuatan itu tetap di tangan kita, tidak apa-apa. Berarti kita buka di bidang apa? Yang pertama itu di cuci piring atau cleaning lah bahasanya, pengantar, terus kemudian kasir, terus kemudian minum. Kita tidak mungkin kita yang membuat rawon terus kemudian kita juga yang harus membuat minum. Kita juga harus menyewa atau membayar karyawan untuk kerja di bidang pelayanan minumnya, seperti itu. Terus kemudian nanti kita juga menyediakan rencana planning saya nih, ada inovasi yang lebih excited gitu. Maksudnya biasanya naik rawon itu kan pakainya daging sapi ya, daging sapi gitu. Saya mencoba ingin mengganti daging sapi itu. Ketika misal daging sapi itu tidak cocok bagi orang-orang yang kolesterol atau asam urat gitu, tidak cocok banget, maka kita ganti dengan daging ayam, rawon ayam, rawon daging ayam gitu. Terus kemudian juga rawon panggang itu belum ada saya rasa. Rawon tapi dengan dagingnya tetap daging sapi atau daging ayam, bebas, terserah konsumen mau pilih yang mana. Tapi kita juga dipanggang dulu. Setelah dipanggang baru kita siram dengan kuah keluak yang terkenal dengan kekentalannya. Terus kemudian kita juga menyediakan rawon seafood. Wah, cukup menarik banget ini bagi pecinta seafood, terutama bagi kalangan muda biasanya ini. Ini cukup cocok banget untuk merasakan seafood dengan rasa yang berbeda, dengan olahan yang berbeda, dengan bentuk olahan rawon. Cukup bagus banget. Itu yang kiranya dapat saya sampaikan untuk bisnis plan saya terkait produk saya, yaitu rawon pawon. Semoga saya bisa dapat terrealisasikan. Saya tidak berharap ini cepat terrealisasikan, tapi ini bisa terrealisasikan pada waktu yang tepat, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mau menonton video ini. Saya Yofim Lisna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.